Hore. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kenapa? Karena ada yang diribekannya. Maka sebuah pertanyaan diajukan pada Allah. Qala wa min zurriyati. Ya Allah, apakah kemuliaan ini juga akan engkau berikan kepada anak keturunanku, ya Allah? Dia membayangkan ini apa untukku saja. Bagaimana dengan anak keturunanku? Apakah juga akan engkau jamin, ya Allah? La. Tidak, kata Allah. La yanalu ahdiz zalimin. Tidak, kata Allah. Aku tidak akan berikan petunjuk, tidak akan berikan kemuliaan kepada orang-orang yang zalim. Artinya, andai dia taat kepada Allah, kemuliaan itu akan diberikan kepadanya. Tapi kalau anak keturunannya zalim, tidak mau taat dengan Allah, dia langgar aturan Allah, maka kemuliaan tidak akan diberikan. Maka ini yang menguatkan Nabi Ibrahim dalam doanya di surah Ibrahim ayat 40. Dia spesial minta dengan Allah untuk anak keturunan. Apa bahasanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikan aku orang tua yang mampu menegakkan salat, yang taat padamu ya Allah, dan juga anak keturunanku ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, ada sebuah hajat yang rasanya kita berat barangkali ya untuk dapat terkabul hajat ini, maka setiap kali doa sampaikan dengan ujung doanya tuh, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Nah, termasuklah saat kita berada di Baitullah. Saat kita berada di Mekah, saat kita berada di Madinah. Jadi biasakan doa kita ditambah dengan kalimat, ya Allah, kabulkan doaku. Mundaan tahu bahasa Arab, pakai bahasa Singkawang dah Bu Intan nih. Ya, Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, kabulkan doaku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa di sini yang dapat kita tangkap pelajaran waktu kita berada di Mekah ini Bapak Ibu ya? Menteladani Nabi Ibrahim menjadi orang yang siap dalam menunaikan semua perintah Allah. Ini Bapak Ibu. Dan tidak pernah ragu terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Maaf, makanya sebelum kita sampai di kota Mekah, ada namanya kita miqat. Sebelum kita sampai di Masjidil Haram, di Ka'bah, maka adanya tempat miqat namanya. Jadi kalau kita mau umroh, kalau kita mau haji, mesti dimulai dari tempat miqat. Ya kan? Jangan kita mau haji atau umroh tidak bermiqat. Ya, mesti bermiqat. Nah, apa sebetulnya tempat miqat ini? Berjanji dengan Allah, Bapak Ibu. Ya, berjanji dengan Allah. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan bahwa kita yang hidup hari ini adalah orang yang pernah berjanji dengan Allah. Kalau kita berumroh, berangkat dari Madinah, miqatlah di Bir Ali. Ya, Zulkhulaifah. Ya, Zulkhulaifah. Di dalam kendaraan, habis kita sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali, sholat sunnah ihram, masuk kita dalam bis sebelum bergerak, berazam dengan Allah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata. Ya Allah, aku berniat untuk berumrah. Wa ahramtu biha. Dan aku haramkan dengan niat itu apa yang diharamkan oleh Allah. Yang berjanji siapa? Kita seorang. Kita seorang. Dan dari situ berlakulah Allah uji kita dengan larangan-larangan ihram. Sanggup nggak? Gitu ya. Allah uji dengan larangan ihram. Kalau larangan ihram ini dilanggar, ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu bayar dam. Bayar dam. Jangan nak takut. Dah tahu kan melanggar, daan ngaku. Biarkan jelah ya Pak Asbu daan tahu. Jangan.
Iya, Pak Ustadz daan tahu beh. Ndak apa-apa dinya. Yang berjanji bukan kita dengan Pak Ustadz, tapi kita janji dengan Allah. Maka diperlukan kejujuran. Ya, diperlukan kejujuran. Setelah itu apa yang kita lakukan? Bertalbiyah. Ya, bertalbiyah. Boleh kita talbiyah sebentar Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan rakuk-rakuk yang ada di kaki hilang Bu ya dengan talbiyah nih. Ya, karena saya lihat tadi duduk dah berapa kali berubah dah Ibu ya. Iya. Ya, yang jelas kita berdoa mudah-mudahan dengan bertalbiyah ini Bapak Ibu ya, rasa hati yang dekat untuk ke Ka'bah ini semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya panduan hidup Bapak Ibu. Saat kita datang ke Baitullah. Ya, saat kita datang ke Baitullah, hal yang bagaimana yang harus kita jaga? Allah tuntun Bapak Ibu. Ya. Yang pertama apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah kami datang memenuhi panggilan-Mu. Artinya apa? Kalau ada perintah-perintah Allah, jangan ragu lagi untuk ditunaikan. Ya, perintah apapun dalam hidup ini Allah perintahkan kita sholat. Allah perintahkan nanti kita Ramadan puasa. Allah perintahkan kita berzakat, infak, sedekah, ya kan? Nah, jadi Allah perintahkan pula untuk berhaji datang ke Baitullah. Maka jangan pernah ragu terhadap perintah Allah. Nanti Idul Adha Allah perintahkan berkurban. Jangan ragu. Bayangkan Nabi Ibrahim disuruh motong anak. Yang kalau kemungkinan mun dipotong, dagi jumpelah dengan Ismail. Betul kan Bu? Betul nggak kira-kira? Tapi karena yakin ini perintah Allah. Dan mustahil Allah zalim kepada hambanya. Maka sanggup dia tunaikan. Mati enggak Ismail? Enggak. Ya, masih hadir di Tokoh Manila dia Bu ya. Iya. Ismail tidak meninggal dunia. Artinya apa? Maka kita puasa, perintah Allah. Ada enggak orang mati gara-gara puasa? Belum ada survei di dunia tuh Bu, gara-gara Ramadan kaum muslimin puasa, oh yang meninggal sekian persen. Enggak ada. Coba bayangkan Bu. Nah, sholat setiap hari. Nggak anjua buat kita badan kurus kering. Nggak anjua terbengkalai pekerjaan kita. Betul kan Bu? Kita yang keluar zakat, habiskah harta benda kita? Tidak. Kita yang berkurban di Idul Adha setiap tahun. Ayo, habislah harta benda kita? Nggak. Masya Allah. Ini ibu-ibu sekalian, kita berhaji, kita berumroh, jangan takut. Kalau niat kita betul karena Allah, ingat yang dijaga nih, niat hanya karena Allah. Maka dibunyikan Allah dalam Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh hanya karena Allah. Ini Bu, selama kita mampu menjaga niat, insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih banyak lagi. Sama dengan puasa Bu. Puasa itu betul-betul niat karena Allah. Yang puasa niatnya bukan karena Allah, dapat zong.
Dalam kuis apa itu ya? Family 100, bukan. Super deal. Kuis super deal. Jangan sampai puasa dapat zong. Apa zong ya, Bu? Kosong. Kan ada Nabi mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dengan hausnya saja. Kenapa? Karena niatnya salah. Ya, niatnya salah. Dan ketika berpuasa, dia tidak mengikuti aturan Allah. Di rumah puasa, di luar rumah. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini Bu sekalian. Jadi jangan takut kita. Jadi kalimat labbaik Allahumma labbaik itu Bapak Ibu, pesannya kita mesti ridho, mesti ikhlas dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, labbaik la syarika lak labbaik. Jangan lakukan hal-hal yang bersifat syirik. Ya Bu ya. Jangan lakukan hal yang bersifat syirik. Jangan datang ke Makkah niatnya nak gunting kiswah. Ke lambu Ka'bah. Jangan niat datang ke Sinun nak minta jodoh. Ada Bu, ngapalah kan? Sekarang nih Bu, Jabal Rahmah itu udah dipagar seng semua. Nggak bisa lagi nak mendaki. Ya kan gara-gara orang kita juga. Ngapain? Naburkan foto di Jabal Rahmah. Nulis di Tugu Jabal Rahmah. Daan mampan omongan orang Sinun Bu. Kena pagar. Museum Ka'bah ditutup dah sekarang. Kenapa? Orang berkunjung bukan hanya sekedar nak belajar dari situs sejarah yang diminiaturkan di Museum Ka'bah. Tapi diam-diam gunting ke lambu Ka'bah. Untuk apa ya Bu? Untuk jimat katanya Bu. Bayangkanlah. Jadi niat yang bukan karena Allah. Jauhkan. Yang ketiga, innal hamda. Jaga hati baik-baik. Jangan nak kerewa. Jangan nak takabur. Ya. Kemudian wan ni'mata. Selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Artinya sampai kita kalak di Sinun, jangan nak retok kalau bahasa kita Bu. Ya, travel ini udah berusaha sebaik mungkin sebetulnya Bu ya. Dan kita yakin kan kalau kita hari ini sudah memilih travel, berarti kita sudah bersandar kepada Allah melalui travel yang menjadi pilihan kita. Sampai di Sinun kalak harus ikhlas, syukur. Dengan bis yang digunakan, dengan hotel yang dipilihkan, dengan menu makanan yang disajikan. Ya Bu ya, jangan kalak di Sinun, api itu kemasingan keropok pun ada yang kena komentar ya Bapak. Hati-hatilah, janganlah ya, jangan. Wan ni'mata, syukur saja. Alhamdulillah ya Allah. Menumpami daan bisa masuk dengan makanan yang ada. Silahkan beli makanan yang lain. Ada Bu, mohon maaf ya Bu ya. Sampai di Sinun Bu, ya kebetulan nggak tahu bagaimana ya Bu ya, udah dikoordinasikan makanan Indonesia. Begitu sampai di Sinun, ternyata hotel yang ditempati tidak